Halo semua, selamat datang di channel Nyinyol. Channel yang selalu memberikan cerita atau dongeng kepada semuanya. Semoga yang mensubrek channel ini, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dimudahkan rizkinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baiklah, tanpa banyak komat kamit lagi, langsung saja kita betot ke alur ceritanya. Cekicrot. Bab 245, Grandmaster Cheng. Setelah keluar dari area lelang, Lin Dong pertama kali melakukan perjalanan ke Departemen Internal Lelang. Di sana, ia mengambil semua barang yang berhasil ia tawarkan, termasuk sajadah kuning tua. Saat dia berdiri di ruangan kecil dan tenang, Lin Dong menatap tikar doa tua di tangannya. Rasanya suam-suam kuku di tangannya, dan berbagai simbol misterius di atas sajadah tampak sangat samar dan rumit. Berdasarkan simbol-simbol ini saja, tikar benar-benar tampak sedikit istimewa, namun, tidak peduli bagaimana Lin Dong menyelidikinya dengan energi mentalnya, tikar doa di depan matanya tidak memberikan respons sama sekali, menyebabkan seseorang menjadi sedikit curiga jika simbol-simbol yang tampaknya samar ini hanya sebuah front palsu. Jika itu benar, Lin Dong akan benar-benar kehilangan kali ini. Dengan erat memegangi sajadah di tangannya, ekspresi Lin Dong sedikit jelek. Segera setelah itu, dia dengan keras mengutuk dengan suara rendah, menyimpan semua barang yang dibeli ke dalam tas Qian Kun miliknya, sebelum berbalik dan meninggalkan ruang pengambilan artikel. Saat ini dia praktis kembali ke titik ketika dia meninggalkan kota Yan, karena pil yuan murni dalam kantong uangnya hampir habis. Jika aku tahu tentang ini sebelumnya, aku akan memeras lebih banyak uang dari keluarga Di dan Liu. Lin Dong agak menyesal. Pada saat itu, dia berpikir bahwa 200.000 pil yuan murni sudah banyak. Pada akhirnya, setelah membeli beberapa hal di sini dia menyadari bahwa 200.000 pil yuan murni tidak cukup. Membelai Little Flame, Lin Dong tak berdaya menghela nafas. Sekarang, ia harus terlebih dahulu pergi dan menemukan master simbol jiwa untuk meningkatkan timbangan surgawi kuno. Sementara Lin Dong menghela nafas, dia tiba-tiba mencium aroma aneh melayang. Aroma ini tidak terlalu berat, dan mirip dengan aroma seorang wanita muda, murni namun penuh bujukan. Ketika dia mencium aroma ini, Lin Dong mengangkat matanya, dan menatap wanita dengan gaun hitam, yang keluar dari ruang pengambilan artikel di samping. Ternyata, itu adalah Mu Qian Sekte Iblis Besar. Saat Lin Dong melihat Mu Qian, yang terakhir jelas juga menemukannya. Meskipun yang pertama saat ini masih mengenakan topi bambu di kepalanya, mata Mu Qian yang indah lembut seperti air yang mengalir. Segera setelah itu, dia dengan anggun mengambil langkah cepat kecil, tersenyum manis ketika dia berbicara, teman ini tampaknya bukan seseorang dari Provinsi Great Desolate aku kan? Provinsi Great Desolate sangat luas dan penuh dengan banyak orang yang mampu. Bagaimana bisa merindukanmu tahu mereka semua? Lin Dong tidak mengerti mengapa wanita ini, yang memiliki posisi agak tinggi di Sekte Iblis Besar, tiba-tiba akan mengambil inisiatif dan berbicara dengannya. Namun, dia tidak melupakan sopan santunnya. Meskipun kecantikan di hadapannya begitu cantik sehingga dia akan mempercepat detak jantung seseorang, dia mengerti bahwa dia adalah bunga mawar dengan duri beracun. Jika dia memiliki niat buruk, nasibnya tidak akan menyenangkan. Suara ditekan Lin Dong terdengar sedikit serak, dan sangat berbeda dari suara aslinya. Menanggapi jawaban Lin Dong, Mu Qian menutup mulutnya dan terkekeh, ketika matanya yang indah menyapu tubuh mantan. Dengan penglihatannya yang luar biasa, dia bisa menebak bahwa wajah di bawah topi bambu tidak boleh terlalu tua. Selain itu, fakta bahwa yang terakhir mampu tanpa berkedip mengeluarkan 100.000 pil yuan murni harus menunjukkan bahwa ia memiliki dana besar. Selain itu, dia merasakan bahwa meskipun pria di hadapannya hanya tampaknya memiliki kekuatan tahap form creation, dia terus-menerus merasakan pria itu mengeluarkan aura bahaya yang samar-samar terlihat. Karakter yang agak misterius ini pantas untuk berteman. Karena Tuan Muda tahu nama wanita kecil ini, bukankah aku juga tahu namamu? Lin Dong ragu-ragu sejenak, dan tidak terlalu resistif. Wanita ini memiliki posisi tinggi di Sekte Iblis Besar, tidak ada kerugian baginya jika dia bisa membuat beberapa ikatan. Jadi kamu Tuan Muda Lin. Setelah mendengar ini, senyum memikat muncul di wajah Mu Qian yang cantik.
Saat dia hendak berbicara, alisnya yang hitam pekat tiba-tiba berkerut sedikit. Hehe, Nona Qian, jadi ini adalah di mana kamu berada? Sebuah suara yang agak akrab bagi Lindong terdengar dari belakang. Di bawah topi bambu, alis Lindong sedikit terangkat, ketika dia melihat ke belakang, hanya untuk melihat Hua Zongchul pupet Gasly menyeringai saat dia berjalan. Ketika Hua Zong berjalan ke sisi Mu Qian, tatapannya yang sedikit feminin berbalik ke arah Lindong, saat matanya sedikit menyipit. Meskipun senyum masih menggantung di wajahnya, dari apa yang bisa dikatakan Lindong, senyum ini tampak agak dingin. Sepertinya mantan masih memiliki sedikit dendam atas fakta bahwa Lindong telah mengambil Spirit Accumulation Praying Mat di lelang sebelumnya. Orang seperti ini biasanya tidak memiliki hati yang murah hati, karenanya, Lindong terlalu memperhatikan tatapan Hua Zong, saat ia menggenggam tangannya ke arah Mu Qian dan berkata, karena nonamu memiliki beberapa hal, aku akan pergi pertama. Selamat tinggal. Setelah berbicara, Lindong mengabaikan Hua Zong, dan langsung berjalan melewati keduanya. Menanggapi sikap Lindong, mata Hua Zong melonjak sesaat, ketika matanya berubah sedikit lebih dingin. Lindong tidak peduli sama sekali jika tindakannya akan memprovokasi Hua Zong. Bahkan jika orang itu memiliki beberapa status dalam Gasly Puppet Cult, dia saat ini sendirian, dan tidak takut sama sekali pada mereka. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia akan lari. Karena provinsi Great Desolate begitu luas, bukankah tidak mudah untuk menyembunyikan seseorang? Karena itu, dengan sikap serigala tunggal ini, ia langsung keluar dari area pelelangan, sebelum menentukan rutenya, dan langsung menuju ke distrik selatan. Ancient Heavenly Scales Halberd dapat dianggap sebagai salah satu senjata mematikan Lindong. Timbangan surgawi teknik tombak yang dia praktikkan perlu mengandalkan yang pertama untuk mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Jika dia kehilangan timbangan surgawi kuno, kekuatan pertarungannya akan turun 10 hingga 20%. Karena itu, dia perlu meminta Master Simbol Jiwa dengan kemampuan nyata untuk meningkatkan secara pribadi timbangan surgawi kuno. Selama beberapa hari di Great Puppet City, dia telah menemukan informasi tentang semua Master Simbol Jiwa yang terkenal. Master Simbol Jiwa juga dibagi menjadi 3 kategori, Simbol Jiwa simbol tingkat tinggi, menengah dan rendah, namun jarang seperti praktisi tahap manifestasi. Di kota boneka besar, Master Simbol Jiwa tingkat tertinggi hanya di tingkat menengah, dan target Lindong kali ini adalah orang ini. Master Simbol Jiwa tingkat menengah ini sangat terkenal di kota boneka besar. Menara Harta Karun 1000 yang dia awasi adalah eksistensi yang berada di urutan kedua setelah 3 faksi besar, Sekte Wayang Sadis, Sekte Iblis Besar, dan Aliansi Bela Diri. Menara Harta Karun 1000 terletak di distrik selatan kota boneka agung. Ini adalah zona paling terkenal di kota. Ketika Lindong masuk, dia melihat bangunan seperti menara, dari mana cahaya menyebar, pemandangan yang sangat menarik. Lindong mengikuti kerumunan dan berjalan ke Tousan Treasure Tower yang sangat populer. Dia tidak langsung melihat berbagai barang yang dijual, tetapi langsung berjalan ke aula dalam, di mana seorang gadis pelayan segera datang ke depan dan menyambutnya dengan hormat. "Bantu aku mencari Grandmaster Cheng. Aku sudah membuat janji," kata Lindong dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Lindong, gadis pelayan itu jelas terkejut sesaat. Grandmaster Cheng adalah satu-satunya guru simbol jiwa tingkat menengah di kota boneka agung. Meminta bantuannya akan menelan biaya setidaknya 20.000 pil yuan murni. Sementara para gadis pelayan terkejut, dia juga dengan tergesa-gesa memimpin. Lindong mengikuti di belakangnya, melintasi koridor, sebelum akhirnya memasuki aula yang luas. Di dalam aula, terdapat sebuah kuali besar terbakar. Yang paling penting di aula adalah seorang tetua yang duduk. Gelombang energi mental yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, seperti gelombang saat perlahan menggeliat. Energi mental yang begitu kuat. Ketika ia merasakan gelombang energi mental dari sesepuh, keheranan melintas di mata Lindong. Hanya dengan energi mental yang kuat ini saja, yang pertama harus dapat mencocokkan dengan praktisi tahap penciptaan Qi. Setelah memimpin Lindong di sini, gadis pelayan dengan hormat menarik diri dari aula, dan mengunci pintu di belakangnya. Grandmaster Cheng, Junior ini dikenal sebagai Lindong. Mohon maafkan aku jika aku telah mengganggu kamu dengan cara apapun. Lindong sangat menghormati tetua ini yang telah mencapai tahap Master Simbol Jiwa tingkat menengah,
saat ia dengan sopan menggenggam kedua tangannya bersama dan menyapa. Ceritakan bisnismu di sini. Grandmaster Cheng melirik Lindong, suara yang seperti sumur kuno yang tidak memiliki riak. Lindong mengangguk, dan tanpa basa-basi lagi, tangannya menggenggam, saat timbangan langit surgawi kuno muncul. Dengan stempel cahaya, dia berbicara, Grandmaster, tombak kuno aku ini tidak lengkap, karenanya, itu hanya Soul Tracer kelas menengah. Karena itu aku ingin meminta Grandmaster untuk membantu aku menyelesaikan langkah terakhir. Sementara dia menjelaskan, Lindong menjentikkan jarinya, dan timbangan surgawi kuno di tangannya perlahan melayang ke arah Grandmaster Cheng. Ekspresi yang terakhir itu tenang ketika dia menerimanya, dan dengan lembut menyekat tangannya di tombak. Pandangan heran melintas di wajahnya yang sudah tua, sebelum mengangkat kepalanya untuk melirik Lindong, dan perlahan berkata, harta jiwa ini agak unik, namun, untuk menyelesaikan langkah terakhir, banyak bahan yang dibutuhkan. Materi sudah dikumpulkan oleh junior ini. Tangan Lindong melambai, ketika beberapa bahan terbang keluar dari tas Qiankunnya, sebelum mendarat di depan Grandmaster Cheng. Oh, setelah memeriksa materi, Grandmaster Chen menganggukkan kepalanya, sebelum menjawab dengan nada santai, 50.000 pil yuan murni. Setelah mendengar harga ini, mata Lindong berkedut sejenak. Untuk berpikir bahwa membantu menyelesaikan langkah pemurnian terakhir sebenarnya membutuhkan 50.000 pil yuan murni. Sial, ini terlalu banyak. Merobek, mengutuk dengan keras di dalam hatinya, Lindong hanya bisa sangat mengangguk, saat dia melemparkan sebuah tas Qiankun. Ini semua pil yuan murni yang dimilikinya, dan mulai sekarang, dia akan benar-benar menjadi jiwa yang miskin yang tidak memiliki lebih dari 10.000 pil yuan murni. Grandmaster Cheng dengan tenang menerima tas Qiankun, dan dengan santai melemparkannya ke kuali di belakangnya tanpa memeriksa isinya. Dia kemudian berbicara dengan suara tanpa nada, pemurnian akan memakan waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, kamu dapat tinggal di sini, namun, kamu tidak dapat membuat suara, atau kamu harus pergi secara sukarela. Selain itu, ada kemungkinan 30% kegagalan, dan jika itu terjadi, bahan tombak kuno akan sepenuhnya hancur. Lindong perlahan mengangguk. Dia sudah tahu semua ini. Meskipun 30% kemungkinan kegagalan menyebabkannya merasa agak gugup, rasanya lebih berharga dan lebih lega daripada peluang kegagalan guru simbol jiwa tingkat rendah, yang melampaui 50%. Fiuh. Setelah mengucapkan doa di dalam hatinya, Lindong juga duduk. Timbangan surgawi kuno tombak agak penting baginya, dan dia tidak berencana meninggalkan tempat ini selama 3 hari ini. Itu harus berhasil. Menatap Grandmaster Cheng, yang akan memulai pekerjaannya, Lindong bergumam dalam hati pada dirinya sendiri.